kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini menurut saya pengakuan yang sangat mengejutkan sekali. Dan bahkan berani sekali lah di tengah Anies Baswedan, yaitu cuci tangan. Bahkan Anies Baswedan seringkali dijuluki dengan bapak politik identitas. Tetapi kali ini malah berbeda sekali dengan Partai Umat. Malah dia mengaku sendiri bahwa dia adalah partai politik identitas. Ini menurut saya berbanding terbalik ya. Saya jadi ingat kemarin ketika bendera Partai Umat dibentangkan di masjid, yaitu berujung masjid memberi peringatan. Apakah ini ada korelasinya ya? Yaitu antara Partai Umat yang menyebut kami adalah politik identitas, ya bisa jadilah ada korelasinya. Nah, kemungkinan besok pada tahun 2024 pasti akan rame ya, karena Partai Umat mengusung politik identitas. Tidak belajar ya dari pilkada 2017 yang lalu, di mana ayat mayat sampai dikeluarkan demi memenangkan Anies pada saat itu. Brutal banget. Bahkan ada yang menggedai 1 miliar untuk mengeksekusi Ahok dan lain sebagainya. Itu juga buah dari politik identitas. Sangat berbahaya sekali menurut saya. Dari sini yaitu Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menyampaikan partainya pengusung politik identitas. Awalnya dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan. Dan kami adalah politik identitas, kata Ridho. Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia lalu menilai memisahkan agama dengan politik adalah proyek sekularisme. Menurut saya ini kata-kata yang salah sih menurut saya. Ya, untuk kampanyenya kita tidak menggunakan politik identitas. Tetapi kalau sudah menjadi pejabat atau sudah menjadi presiden atau menjadi gubernur, ya kita menggunakan agama lah untuk berpolitiknya, tetapi bukan kampanyenya. Kalau kampanye jelas-jelas dilarang lah, tidak boleh lah menggunakan politik identitas karena akan mempolarisasi masyarakat. Terbukti sampai sekarang ini. Pada pilkada 2017 hingga sekarang ini polarisasi begitu nyata. Dan bahkan Anies pun untuk menghilangkan rekam jejak, yaitu bapak politik identitas itu sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Yang anehnya tiba-tiba Partai Umat mengatakan partainya mengusung politik identitas. Ini menurut saya perlu diwaspadai ya, yaitu Bawaslu lah minimal. Bawaslu harus gerak cepat. Maksudnya mengusung politik identitas itu bagaimana? Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Emangnya saat ini pemerintahan tidak menggunakan unsur agama untuk berpolitik? Ya tetaplah. Cuma perlu digarisbawahi untuk berkampanye, untuk dukung-mendukung, itu tidak menggunakan politik identitas. Cukuplah pada tahun 2017 yang lalu, di mana itu masih terekam di memori kita, yaitu pilkada paling brutal. Bayangkan. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Ini bahkan ditanggapi oleh tukang rongsok. Ketua Umum Partai Umat, selain tempat ibadah seharusnya masjid jadi tempat jihad politik. Sekarang kan juga sudah banyak ya padahal tempat hotel atau macam-macam lah. Banyak gedung serbaguna dan kenapa harus tempat ibadah? Ya seharusnya tempat ibadah untuk berdoa lah. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Islah Bahrawi, kebelet berkuasa, Partai Umat-Umatan, rontokan politisasi agama. Buset dah, menantu yang katanya Prof gak bisa bedain politik identitas dan identitas politik. Bawaslu monggo dipantengin, kadrun gaya baru. Ada yang nemu tempat baru nih untuk politik identitas. Ya semoga sajalah Bawaslu ya melirik lah, minimal melirik atau memata-matai Partai Umat ini. Karena kayaknya kalau Bawaslu tidak bertindak tegas, maka ya bisa jadi akan terulang lagi lah politik identitas pada tahun 2017. Ya semoga sajalah tidak terulang lagi, setidaknya pada pilkada 2017 yang lalu lah
tidak terulang lagi pada Pilkada 2024 ataupun Pilpres 2024. Karena memang kampanye menggunakan politik identitas itu sangat berbahaya sekali dan sudah sangat menimbulkan polarisasi di antara masyarakat, terbukti 2017 hingga sampai saat ini. Polarisasi juga masih terasa sangat kental sekali dan bahkan ada yang berusaha cuci tangan. Tetap saja memori di masyarakat tetap, yaitu bahwa dia adalah bapak politik identitas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menyampaikan partainya mengusung politik identitas. Awalnya dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu dengan politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas, kata Ridho saat membuka rapat kerja nasional perdana Partai Umat di Asrama Haji Jakarta Timur pada Senin 13 Februari 2023. Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia lalu menilai memisahkan agama dengan politik adalah proyek sekularisme. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais terang dia. Ditanya terpisah, Ridho mengatakan politik identitas di Indonesia selama ini dilihat hanya tentang agama. Menurutnya, politik identitas di Indonesia saat ini dikuasai oleh proyek besar sekularisme. Jadi, politik identitas di Indonesia atribusinya semata-mata kepada agama. Dan kita tahu agama Islam ini suatu yang salah. Pertama, berangkat dari suatu yang salah, tapi okelah kita masuk ke sana. Justru di sini kita momen ingin menyampaikan pikiran-pikiran untuk balancing, untuk mengcounter itu semua, ujar Ridho. Sebagaimana kalau kita memisahkan agama, nilai-nilai agama, moralitas agama, sedangkan nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut, yang permanen, yang tidak pernah berubah, lintas zaman, lintas generasi, sambung dia. Ridho pun menggambarkan bila kondisi politik dipisahkan dari agama. Salah satu contohnya adalah aturan soal lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ujarnya lagi. Kemudian, kalau kita pisahkan dari politik, maka politik kita yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif situasional. Jadi di sini benar, nanti di sana salah, nggak apa-apa, selama membawa keuntungan buat saya, tutur Ridho. Di luar negeri sana benar, LGBT dibawa ke sini, oh ya, di sana juga benar, selama menguntungkan buat saya ambil. Jadi ini relatif hasilnya, moralitas dan etika sangat bahaya. Dan kita sampaikan, ini proyek besar sekularisme. Jadi narasi politik identitas di Indonesia itu ditunggangi proyek besar sekularisme, lanjutnya. Ridho juga menyampaikan narasi dengan berpolitik di masjid juga salah. Dia lantas mengungkit masjid yang dibangun pada zaman Rasulullah diperuntukkan bertukar ide dan gagasan termasuk soal politik. Maka kita sebagai kaum tarargumen, kita sampaikan Partai Umat dalam hal ini adalah politik identitas. Selanjutnya, kita lihat narasi bahwa jangan melakukan politik di masjid. Itu sebenarnya narasi lanjutan yang sama, juga menyesatkan. Padahal masjid itu dibuat pada zaman Rasulullah. Ketika itu hijrah, yang pertama didirikan masjid, pusat pendidikan, pusat untuk gagasan-gagasan, pertukaran ide-ide cemerlang, itu ada di masjid, ujar Ridho. Baru kemudian mendirikan pasar. Jadi harus bisa dibedakan politik gagasan dan politik provokasi. Harus bisa dipisahkan politik persatuan dan juga politik segregasi. Itu yang nampaknya mereka rancu. Asal politik tidak boleh di masjid karena adalah dikira politik yang memecah, yang segregasi, yang berkata tidak baik dan seterusnya, tambah Ridho. Bahkan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menegaskan
partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi pemilu 2024. Kami akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas, ucap Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Umat Jakarta pada Senin 13 Februari. Menurut Ridho, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik. Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularilisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan termasuk politik, kata dia. Politik identitas harus diwaspadai karena merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi ide berbangsa dan bernegara. Kehadiran kelompok-kelompok ekstrem politik bisa menimbulkan kerentanan dalam menjaga kerukunan masyarakat. Ini adalah bentuk kolektivisme yang paling primitif karena menilai seorang bukan berdasarkan karakter dan tindakannya sendiri, tetapi berdasarkan karakter dan tindakan kelompok, kata ujar peneliti ekonomi dan pengembangan wilayah Hendrawan Seragi seperti dikutip Antara pada Senin 7 November 2022. Menurut Hendrawan, kehadiran kelompok-kelompok ekstrim politik dengan sebutan yang tak pantas dan tak sopan seperti cebong dan kadrun akan menimbulkan kerentanan berbangsa pada saat ini. Hal seperti ini berdampak pada tidak adanya minat kerjasama sosial, enggan untuk hidup bersama, dan akibatnya terpisah dari konsep sejarah tentang arti berbangsa Indonesia. Hendrawan juga mengatakan, masyarakat perlu menghindari rasa benci dan balas dendam yang dipicu oleh perjuangan politik. Masyarakat, kata dia, perlu saling menghormati walaupun memegang nilai yang berbeda. Kita memiliki hak khusus yang melekat dan tidak dapat dicabut dan mengejar kebahagiaan secara individu, bukan sebagai kelompok suku maupun ras maupun kelompok pilihan politik. Kami mengajak untuk memikirkan kembali siapa diri kita dan membentuk kepribadian yang menolak dimanipulasi oleh tindakan politik, kata dia. Selain itu, lanjut Hendrawan, masyarakat juga harus kembali pada kebebasan berekspresi yang sebenarnya, sebab inti dari demokrasi adalah debat terbuka yang terkadang bisa saling bertentangan, sehingga perlu membuka diri untuk berdiskusi. Berbalas-balasan akan menghasilkan retorika dan rasionalitas sebagai argumentasi, dan akhirnya timbul persuasi yang menggantikan perseteruan sebagai bentuk penyelesaian perselisihan, ujar dia. Hendrawan juga menambahkan, keindahan berbangsa dapat dicapai juga dengan adanya pemimpin nasional yang tegas, cerdas, dan pantas. Meski tidak ada formula ajaib untuk menjadikan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, tetapi harus terus disuarakan apa yang dapat membantu bangsa ini meraih cita-cita itu. Manifesto politik itu adalah harapan tulus dan saya mengajak Anda, mari kita mempercantik keindahan Indonesia dengan akal sehat, ujar Hendrawan. Dia juga dikenal setelah mendeklarasikan dukungan kepada Jenderal Andika Perkasa untuk maju sebagai calon presiden 2024-2029. Bahkan waktu itu, 2 bulan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan hadir dalam Kongres Diaspora Indonesia 1 Juli 2017 lalu. Ia didapuk sebagai salah satu pembicara dalam diskusi bertema peran diaspora, menyebarkan toleransi dan kerukunan beragama di pentas dunia. Acara dihadiri mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Sebagai narasumber, Anies bersanding bersama Grand Imam of New York Sam Ali, Direktur Dialog Lintas Agama Vatikan Romo Markus Solo Yeuta, dan aktor Indonesia Reza Rahadian. Anies kala itu percaya bahwa kondisi umat beragama di Jakarta seusai Pilkada 2017 akan segera membaik. Ia juga berjanji bakal memikul tanggung jawab menjaga serta mengelola toleransi antara kelompok beragama setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya akan punya tanggung jawab memastikan Jakarta selalu bineka dan persatuan dijaga semua. Kebinekaan itu fakta dan diperjuangkan lewat persatuan, tegas Anies saat itu.
4 bulan setelah acara tersebut, atau pada 16 Oktober 2017, Anies Sandi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berbagai pihak pesimistis Anies dapat mengelola isu keberagaman dan toleransi untuk beragama di ibu kota di awal masa jabatannya. Berbagai julukan juga masih melekat pada Anies kala itu, mulai dari gubernur anti keberagaman hingga narasi kampanye ayat mayat. Label itu kerap disematkan pihak tertentu ke Anies lantaran brutalnya gelaran Pilkada DKI tahun 2017. Ketegangan selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat terasa. Bahkan Pilkada itu disebut sebagai pemilu paling mempolarisasi dan paling memecah belah masyarakat. Anies juga dianggap identik didukung kelompok Islam garis keras pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Terlebih banyaknya agenda politik dan proyek strategis politisasi, identitas, dan agama dalam konsentrasi itu. Aksi Bela Islam 411 dan 212 yang menurut Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipenjara atas tuduhan penghinaan agama juga dilihat sebagai upaya politisasi agama untuk memenangkan kandidat tertentu. Lambat laun, Anies berupaya mematahkan asumsi sebagian kalangan bahwa Jakarta akan menjadi kota intoleran. Pada 29 Oktober 2017 atau 13 hari setelah resmi dilantik, Presiden Jokowi, Anies bergerak meresmikan gedung baru gereja HKBP Semper di Jakarta Utara. Anies mengakui gereja HKBP Semper merupakan bangunan pertama yang diresmikan sejak menjabat sebagai gubernur pada bulan berikutnya atau November 2017. Anies kembali meresmikan pemugaran Pura Dalam Purnajati Tanjung Puri Cilincing Jakarta Utara. Anies juga beberapa kali terlihat di publik meresmikan sejumlah tempat ibadah lagi bagi kelompok non-muslim di Jakarta seperti umat Kristen, Hindu, dan Buddha selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta turut mencatat jumlah fasilitas peribadahan di DKI Jakarta mencapai 8.212 unit pada 2021. Mayoritas fasilitas peribadatan terbanyak di ibu kota berupa musola sebanyak 3.525 unit. Kemudian sebanyak 1.098 gereja Protestan di DKI Jakarta. Lalu terdapat 92 wihara, 47 gereja Katolik, 13 pura, dan 4 kelenteng di ibu kota. Anies juga kerap mengunjungi tempat-tempat ibadah saat momen hari-hari raya besar keagamaan, bahkan kawasan Monumen Nasional Monas. Ia buka agar bisa menggelar secara berbagai acara keagamaan. Sebelumnya Monas tak boleh digunakan untuk upacara keagamaan. Ia menerbitkan peraturan gubernur nomor 186 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 160 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan Monumen Nasional. Monas pernah direncanakan untuk menggelar Natal bersama tahun 2017 lalu, namun batal dan dipindah ke G-Expo. Lalu Monas digunakan untuk perayaan Paskah bersama oleh umat Kristen pada April 2018 lalu, dan berbagai kegiatan tablik akbar oleh umat Islam. Bahkan Partai Umat membuat heboh lantaran beredar foto-foto kadernya membentangkan bendera partai politik di masjid. Tindakan Partai Umat ini pun berujung pada peringatan dari masjid terkait hingga investigasi dari Bawaslu RI. Dalam sebuah foto dilihat detik.com pada Kamis 5 Januari 2023, terlihat sejumlah orang berpakaian bernuansa gelap di dalam sebuah masjid. Tampak ada 2 bendera berlogo Partai Umat dibentangkan di tengah-tengah mereka. Wakil Ketua Umum Partai Umat Nasaruddin pun memberikan tanggapan. Dia menyebut konteks peristiwa tersebut merupakan bentuk sujud syukur pada kadernya lantaran lolos menjadi peserta pemilu 2024. Nasaruddin mengatakan dirinya mendapat laporan bahwa kejadian itu di Masjid At-Taqwa pada 1 Januari 2023. Nasaruddin menjelaskan itu adalah momen para kader menggelar sujud syukur setelah Partai Umat resmi dinyatakan KPU lolos menjadi peserta pemilu 2024. Penjelasan yang saya terima dari Ketua DPD Kota Cirebon, konteks peristiwanya adalah pada tanggal 1 Januari 2023 setelah Partai Umat dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Pengurus DPD Kota Cirebon menggelar sujud syukur di Masjid At-Taqwa. Jadi aktivitasnya adalah sujud syukur di masjid, kata Nasaruddin kepada wartawan.
Nasaruddin menyebut bendera partai yang dibentangkan itu dilakukan secara spontan oleh kader. Menurutnya foto itu hanya digunakan untuk kebutuhan internal. Selama acara berlangsung tidak ada acara lain selain sujud syukur. Setelah selesai, acara sujud syukur selesai. Secara spontan kemudian para pengurus berfoto bersama. Kebetulan salah satu pengurus karena tidak memakai baju yang bernuansa warna partai, menutup pakaiannya dengan atribut partai yang kemudian digunakan dalam foto bersama. Foto itu untuk kebutuhan internal, ujarnya. Nasaruddin juga mengatakan saat ini pihaknya masih melacak soal bagaimana foto itu beredar di eksternal. Mengurus partai masih melacak mengapa foto itu kemudian menjadi foto berita di media-media, ujarnya lagi.